Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 625, kita bisa pergi bersama tiga dewa. Di kejauhan, Ye Guan berhenti dan melihat ke atas ke kedalaman langit. Di langit yang jauh itu, tiga dewa sedang menatapnya. Dua pria dan satu wanita. Mereka semua mengenakan jubah dewa, memancarkan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi. Galaksi di sekitarnya langsung terguncang oleh aura tersebut, mendidih dan naik seperti air mendidih. Dan ini bukan tubuhnya. Dengan kemunculan tiga dewa, orang-orang kuat dari tiga keluarga besar di lapangan semuanya berlutut dengan cepat dengan ekspresi saleh dan penuh hormat. Mereka sangat menghormati leluhur dan dewa mereka. Karena semua yang mereka miliki kini berasal dari dewa leluhur. Di atas langit, ketiga dewa itu masih menatap Ye Guan, dengan hanya ketidakpedulian di mata mereka, seolah-olah semuanya seperti semut di mata mereka. Dewa di sebelah kiri tiba-tiba menunjuk ke bawah. Ketika jari ini jatuh, cahaya ilahi jatuh dari langit, merobek segalanya, dan langsung muncul di kepala Ye Guan. Ye Guan membuka telapak tangannya dan mengangkat pedang niat ke langit. Ledakan, pedang itu langsung hancur. Dewa itu tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya, dan cahaya ilahi tiba-tiba meledak dengan ribuan sinar cahaya. Bang, pedang itu langsung terlempar, tapi itu tidak rusak. Cahaya ilahi datang ke Ye Guan, dan ekspresi Ye Guan tetap tidak berubah saat dia menusuk dengan pedang. Bang, Ye Guan langsung mundur 10.000 kaki jauhnya, tetapi cahaya ilahi tidak menghilang. Tetapi dalam sekejap, Ye Guan memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, cahaya ilahi meledak secara langsung. Melihat pemandangan ini, Mo Tiandu dan yang lainnya di lapangan dipenuhi rasa tidak percaya. Ye Guan ini benar-benar bisa bertarung melawan para dewa. Ye Guan menatap dewa yang mengambil tindakan di atas langit. Dewa ini mengenakan jubah dewa besar. Ada lukisan teratai hitam di dada jubah dewa. Dalam benak Ye Guan, suara Mu Yuan tiba-tiba terdengar. Dewa Moe, salah satu murid dewa tertinggi, berhati-hatilah dengan teratai hitam di dadanya. Itu adalah teratai bencana. Itu dimurnikan dari bencana dan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat kuat. Ye Guan mengangguk sedikit dan berjalan perlahan menuju Roh Mo. Dia berjalan dengan sangat tenang dan terlihat sangat tenang. Tidak ada rasa kagum atau takut di matanya. Moe menatap Ye Guan dan berkata tanpa emosi apapun dalam suaranya. Semut. Saat dia berbicara, dia membalikkan tangannya dan menekannya, dan cahaya ilahi hitam tiba-tiba turun dari telapak tangannya. Tertawa, ketika cahaya ilahi turun, seluruh galaksi dan alam semesta menjadi ilusi. Sekalipun itu hanya sinar klon, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh alam semesta dan galaksi ini. Di bawah, mata Ye Guan perlahan tertutup. Pada saat ini, dia menganggap cahaya ilahi ini sebagai kekuatan penyegel Senyi. Siapa yang lebih kuat di antara keduanya? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah segel Senyi. Tetapi perbedaannya adalah segel Senyi terutama untuk penindasan dan memiliki sedikit niat membunuh. Dan cahaya ilahi di depannya tidak ditujukan untuk menekannya, itu dimaksudkan untuk membunuhnya. Ye Guan tidak memiliki keterampilan pedang, dia mengambil langkah ke depan, membuka telapak tangannya, dan pedang pikiran naik ke langit dari telapak tangannya. Bang, pedang ini menembus cahaya ilahi, tetapi dalam sekejap, pedang itu mulai retak, dan tidak mampu menahan kekuatan cahaya ilahi dan jatuh lurus ke bawah. Tapi kali ini, Ye Guan menyerang dengan pedang lain. Jika satu pedang tidak berhasil, maka gunakanlah pedang yang lain. Pedang kedua naik ke langit dan menyerang langsung cahaya ilahi. Kekuatan yang kuat langsung memotong cahaya ilahi menjadi beberapa bagian. Cahaya ilahi pecah dan keluar dari langit seperti kembang api,
membuatnya menyilaukan. Melihat pemandangan ini, mata Mo menyipit, dan niat membunuh di matanya tetap nyata seperti biasanya. Dia tidak menyangka semut fana di depannya bisa mematahkan cahaya ilahi 2 kali berturut-turut. Meskipun dia hanyalah tiruan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dinodai oleh semut fana. Moe tiba-tiba bergegas turun dan meninju Ye Guan di bawah. Namun 2 dewa lainnya tidak mengambil tindakan. Faktanya, mereka tidak puas karena membunuh seekor semut fana, justru meminta mereka bertiga keluar bersama. 3 dewa versus 1 semut fana, menurut mereka, ini adalah harga yang sangat murah. Roh Mo bergegas menuju Ye Guan seperti bola meriam, dan kemudian meninju. Cahaya dewa hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tinjunya. Kekuatan penindasan yang dilontarkan oleh Mo membuat Ye Guan merasa seperti tenggelam, seolah-olah tercekik. Namun dalam sekejap, Ye Guan langsung menghunus pedangnya. Pedang itu berkilat. Bang, Ye Guan langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya oleh pukulan Mo, dan ruang serta waktu di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi gelap gulita. Begitu Ye Guan berhenti, Mo berubah menjadi cahaya ilahi hitam lagi dan bergegas ke depannya. Ye Guan menghunus pedangnya lagi. Bang, Ye Guan mundur lagi. Begitu saja, Ye Guan dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Mo dan mundur dengan kasar. Di permukaan, Ye Guan telah sepenuhnya ditekan, tetapi kedua dewa di atas langit mengerutkan kening karena mereka menemukan bahwa niat pedang Ye Guan belum terputus 1 kali pun hingga sekarang. Kedua dewa itu saling memandang, keduanya sedikit terkejut. Niat pedang Ye Guan begitu kental sehingga mereka sedikit terkejut. Alasan mengapa niat pedang bisa begitu kental dan sulit dihancurkan adalah karena kemauan sang pendekar pedang cukup kuat dan keyakinan terhadap jalan pedang cukup kuat, sehingga tidak bisa dihancurkan. Dan niat pedang semacam ini sangat langka bahkan di zaman mereka. Tapi sekarang, seorang kultivator pedang muda benar-benar memiliki niat pedang seperti ini, yang sangat mengejutkan mereka. Sang Dewi tiba-tiba berbicara. Orang ini tidak sederhana. Dewa laki-laki mengangguk sedikit, melihat keturunannya di bawah, dan kemudian berkata, keturunan saya tidak akan pernah dengan mudah menggunakan kartu truf yang saya tinggalkan kepada mereka. Tetapi mereka menggunakannya, mereka tidak hanya menggunakannya, tetapi mereka juga menggunakannya dengan ketiganya, keluarga. Sang Dewi dengan tenang berkata, bukankah mudah untuk mengetahui alasannya? Saat dia berbicara, dia menatap salah satu anggota sukunya. Matanya terfokus, dan dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya begitu saja. Setelah beberapa napas, ekspresi dewa perempuan dan dewa laki-laki berubah. Mereka saling memandang dan berseru pada saat yang sama. Warisan guru. Pada saat ini, keduanya sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa pendekar pedang muda ini benar-benar akan mendapatkan warisan dari Guru Senyi. Anda tahu, ketika mereka memperjuangkan warisan Guru Senyi, mereka berjuang keras, justru karena itulah candi tersebut dirobohkan hingga berkeping-keping. Namun pada akhirnya tidak ada yang mendapat warisan tersebut. Namun mereka tidak menyangka bahwa sekarang, pendekar pedang muda ini benar-benar akan mendapatkan warisan dari Guru Senyi. Sang Dewi menatap Ye Guan dari kejauhan, semua yang dimiliki guru harus ada di tangannya. Mendengar ini, mata dewa laki-laki tiba-tiba menjadi sedikit panas. Semuanya dari Kamichi Sensei, dia tergerak, Sang Dewi tiba-tiba terkekeh, saya tidak pernah menyangka akan ada panen sebesar ini. Dewa laki-laki itu mengangguk. Benar, pada saat ini, ketidakbahagiaan sebelumnya antara kedua orang itu langsung terhapus. Warisan Guru Senyi benar-benar merupakan kejutan besar. Di kejauhan, Ye Guan benar-benar tertekan, tapi dia sangat ulet, dan tinju Dewa Mo masih gagal mematahkan niat pedangnya. Sebaliknya, niat pedang Ye Guan menjadi semakin kuat di bawah pemboman tinjunya dan lebih kuat.
tidak hanya niat pedang yang semakin kuat, tetapi kekuatan tempur Ye Guan juga semakin kuat. Melihat pemandangan ini, roh perempuan itu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menggunakan kekuatan Mo untuk meredam niat pedangnya. Roh laki-laki itu menatap Ye Guan dari kejauhan. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Roh perempuan itu menggelengkan kepalanya. Moe adalah orang yang sombong dan sombong. Jika kita berdua mengambil tindakan sekarang, dia tidak akan bahagia. Meskipun pendekar pedang semakin kuat, tidak diragukan lagi menang melawan adalah mimpi Moe. Dewa laki-laki itu mengangguk sedikit dan terus menyaksikan pertempuran itu. Ledakan, pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terjadi di kejauhan. Dan kemudian, Ye Guan terguncang ke tanah lagi dan mundur dengan keras. Begitu dia berhenti, roh Mo mendatanginya dan meninjunya dengan keras. Setelah berhenti, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan dia memegang Yi Jian erat-erat di tangannya. Saat Namo mendatanginya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Waktu dan ruang ditumpangkan, dengan satu tembakan pedang. Ribuan pedang niat tiba-tiba terbang dari depan Ye Guan, dan kemudian berkumpul menjadi satu pedang niat. Bang, sepotong cahaya ilahi hancur, dan Dewa Ye Guan dan Mo mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Melihat adegan ini, semua orang di tempat itu tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Guan akan membunuh dewa dengan satu pedang. Meskipun dewa ini hanyalah tiruan, dia tetaplah dewa. Bagaimana ini mungkin? Setelah Mo berhenti, dia melirik tubuhnya. Saat ini, tubuhnya menjadi jauh lebih gelap. Mata Moe sedikit menyipit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Dia sedikit terkejut karena dia tidak menyangka bahwa manusia di depannya, yang di matanya seperti semut, bisa saja menjadi manusia. Begitu kental dengan pedangnya, bahkan dia tidak bisa memukulnya hingga patah. Setelah kaget, muncullah amarah. Beraninya seekor semut fana berani menghujat Tuhan. Mo perlahan mengepalkan tangannya. Teratai hitam di dadanya tiba-tiba memancarkan aliran cahaya hitam. Kemudian, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar dari dunia seketika, dan mereka semua mundur dengan keras dan menjauh dari lapangan. Di kejauhan, Ye Guan mengayunkan pedang Yi-nya. Dia melihat roh Mo di kejauhan. Pertarungan ini jauh lebih seru daripada kekuatan penyegelan dengan Shen Yi. Saat ini, dia merasa darah di tubuhnya mulai mendidih, tapi dia tidak menggunakan kekuatan darah apapun. Pada saat ini, roh Mo tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, teratai hitam yang menakutkan melintas melewati lapangan dan langsung menuju ke Ye Guan. Pada saat ini, seluruh alam semesta mulai mencair. Hampir di saat yang sama, Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempat, dan pada saat dia menghilang, garis keturunan tiba-tiba menutupi dunia. Kekuatan 3 garis keturunan muncul, tertawa. Di bawah pandangan semua orang, pedang Ye Guan langsung merobek teratai hitam yang menakutkan itu menjadi beberapa bagian. Dan kemudian, sebuah pedang menusuk langsung ke alis Moe. Ye Guan menyeret Namo ke depan hampir 10.000 kaki dengan pedangnya sebelum berhenti. Antara langit dan bumi, suasananya senyap seperti kematian. Mo memandang Ye Guan dengan tidak percaya. Kamu. Ye Guan menebas dengan pedangnya, tertawa, semangat Mo langsung musnah. Ye Guan berbalik dan melihat dewa laki-laki dan perempuan di atas langit, yang berikutnya. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, tidak apa-apa untuk pergi bersama. Setiap orang, bab 626, bunuh 9 sukumu. Terjadi keheningan, berkumpul, arogan, jika sebelumnya, semua orang pasti akan mengira Ye Guan itu sombong, cuek, dan cuek. Tapi saat ini, Moe itu baru saja dipenggal. Ketika Ye Guan membunuh Namo, pikiran 4 keluarga besar menjadi kosong. Menurut mereka, ini sama sekali tidak mungkin.
Namun, hal itu terjadi tepat di depan mereka. Bunuh para dewa, meski hanya tiruan, ia tetaplah dewa. Saat ini, kepercayaan dari 4 keluarga kuat secara bertahap runtuh. Di atas langit, kedua dewa itu menatap ke arah Ye Guan. Harus dikatakan bahwa mereka juga terkejut saat ini, karena mereka tidak menyangka bahwa Ye Guan sebenarnya memiliki 3 kekuatan garis keturunan musuh. Dia akan menggunakannya sejak awal. Jika Anda menggunakan induksi magis, Anda dapat merasakan garis keturunan khusus Ye Guan. Tentu saja, ini juga karena Ye Guan tahu cara bersembunyi, dan dia melakukan ini sampai saat kritis. Roh perempuan itu tiba-tiba memandang pria di sampingnya. Apakah kamu datang, atau aku yang datang? Pria itu tidak berbicara, tetapi maju selangkah. Saat dia mengambil langkah ini, pusaran cahaya hitam tiba-tiba melonjak di bawah kakinya. Di kejauhan, di benak Ye Guan, suara Muyuan terdengar lagi, Zhao Wu. Ye Guan terkekeh. Nama itu cukup manusiawi. Muyuan Dao, di zaman Tuhan, mereka hanyalah manusia biasa. Kemudian, mereka belajar keterampilan dari Tuhan, dan kemudian secara bertahap kehilangan kemanusiaan mereka, sehingga mereka menyebut diri mereka dewa. Sayangnya, mereka semua adalah sekelompok orang yang telah kehilangan rasa kemanusiaan mereka. Niat awal. Kehilangan niat awal, mata Ye Guan perlahan tertutup. Dia masih ingat apa yang dikatakan Bibi Sukun kepadanya. Jika kamu tetap setia pada niat awalmu, kamu tidak akan terkalahkan. Niat asli, kedengarannya sederhana. Tapi Ye Guan juga tahu kalau itu sebenarnya sangat sulit. Ia masih agak setuju dengan apa yang dikatakan Ananda sebelumnya. Ketika seseorang sudah mengalami terlalu banyak, beberapa hal pasti akan hilang. Sifat dan hati manusia akan berubah. Bagaimanapun, manusia akan terus berkembang. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mempertahankan niat awal. Ye Guan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berhenti memikirkan masalah ini. Kamu boleh memikirkan masa depan, tapi kamu tidak boleh terlalu memikirkannya. Setelah menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat roh Zhao Wu di kejauhan. Zhao Wu tiba-tiba menghilang di tempat. Dalam sekejap, pusaran hitam tiba-tiba muncul di depannya. Dan kemudian, kekuatan melahap yang menakutkan tiba-tiba muncul. Ruang itu tersapu dan bergegas ke arahnya. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, membuka telapak tangannya, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Niat pedang ini berubah menjadi cahaya pedang untuk menahan pusaran air hitam. Bersikaplah tangguh, untuk sementara, keduanya menemui jalan buntu. Karena pusaran air hitam tidak dapat menelan niat pedang Ye Guan. Namun niat pedang Ye Guan tidak dapat memotongnya menjadi beberapa bagian. Tepat ketika Ye Guan hendak menggunakan kekuatan darahnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Seorang wanita muncul di belakang Ye Guan tanpa peringatan apapun, dan kemudian meninju bagian belakang kepala Ye Guan. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah dewa perempuan. Serangan diam-diam, semua orang di sekitar tercengang. Ye Guan mengabaikan orang-orang di belakangnya dan terus melepaskan kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan untuk melawan pusaran air hitam. Saat ini, Ye An tiba-tiba muncul di belakang Ye Guan, dan Ye An menikamnya dengan tombak. Ledakan, wanita surgawi itu segera terlempar ke belakang. Ye An memegang tombak dan menatap roh perempuan itu dengan dingin, dengan penuh penghinaan, tidak tahu malu. Mata roh perempuan itu sedikit menyipit. Kamu mengatakannya lagi. Ye An berkata lagi, tidak tahu malu. Roh perempuan itu menunjuk ke arah Ye An, dengan niat membunuh di matanya. Saya akan membuat Anda mengerti bahwa Anda harus membayar harga karena bersikap jahat. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju Ye An. Ye An tidak mencabut senjatanya, tapi menyimpannya. Lalu meninju roh wanita itu dengan pukulan yang sama.
Kompetisi seni bela diri, di lapangan, kedua tinju saling bentrok, setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, Yean tidak melemahkan semangat wanita sama sekali, dan mereka bertarung secara seimbang. Di Gua Surga Senyi, bukan hanya Ye Guan yang meningkat, peningkatan Yean juga sangat besar. Kedua kakak beradik ini sebenarnya sedang bersaing. Tidak ada yang mau lebih lemah dari yang lain. Ada persaingan yang sehat, namun tentunya tidak berani bersaing secara kejam. Saat Yean menyeret roh wanita itu, pedang yang ada di sekitar Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Kekuatan darah, ketika tiga kekuatan garis keturunan diaktifkan bersama-sama, pedang niat yang tak terhitung jumlahnya perlahan merobek pusaran hitam menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, memegang pedang di tangan kanannya dan menusuk ke depan. Waktu dan ruang ditumpangkan, pedang ini menggunakan kekuatan tiga garis keturunan. Ledakan, pusaran hitam itu tiba-tiba pecah. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba meninju di depannya. Itu adalah Zhao Wu. Di tinjunya ada pusaran hitam, dan pusaran itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ye Guan tiba-tiba berkata dalam hatinya, "Kian-kian." Ledakan, kekuatan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan, dan saat berikutnya, Ye Guan menusuk dengan pedangnya lagi. Tertawa, pedang ini langsung menembus tinju Zhao Wu, lalu menembus ke dalam tubuhnya. Mata Zhao Wu tiba-tiba menyusut. "Kamu..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Guan menebas dengan pedangnya. Tertawa, Zhao Wu langsung terhapus. Dia tidak akan memberikan waktu kepada pihak lain untuk mengobrol. Jika pihak lain menghubungi badan utama, bukankah dia akan kesakitan saat itu? Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang dan dia telah membunuh dua dewa, dia tahu betul bahwa kedua dewa ini bukanlah tubuh aslinya, tetapi hanya klon. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak mampu mengalahkan dewa yang sebenarnya dewa. Singkatnya, lebih baik berhati-hati, meskipun pada akhirnya dia masih harus melawan dewa-dewa yang sebenarnya, itu akan terjadi nanti. Lagi pula, dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Setelah membunuh dewa dengan satu pedang, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju dewa perempuan. Roh wanita yang melawan Yean sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba berbalik, dia memblokirnya dengan tangannya, dan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya memancar, tetapi pada saat ini, sebuah pedang menebas tepat ke arahnya. Bang, roh perempuan itu terbang seketika, dan saat dia terbang, Yean tiba-tiba melangkah maju dan meraih lengannya, lalu membanting lututnya ke depan ke perutnya. Bang, roh perempuan segera menjadi ilusi, dan saat berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, sebilah pedang menusuk tepat di antara alisnya. Dalam sekejap, roh perempuan langsung terhapus. Melihat pemandangan ini, pikiran empat keluarga kuat di lapangan menjadi kosong. Ketika mereka bereaksi, mereka segera berbalik dan lari. Saat ini, mereka sama sekali tidak punya ide untuk bertarung. Cuma bercanda, dewa pun bisa dibunuh, bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Tapi Ye Guan dan Yean tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Kedua bersaudara itu mengusir mereka pada saat yang bersamaan. Pembantaian, saat ini, masyarakat dari empat keluarga besar tersebut tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Ketiga dewa tersebut terbunuh di hadapan mereka. Keberanian mereka telah hancur. Faktanya, ketiga Motiandu tidak ingin melarikan diri, tetapi ingin memilih untuk bertarung, karena mereka menemukan satu hal, yaitu klon leluhur tidak sekuat itu. Sebenarnya, itu hanya lebih kuat dari alam leluhur. Artinya, jika mereka bergabung untuk melawan musuh, mereka masih punya peluang. Jika mereka lolos, mereka akan menjadi seperti tentara yang kalah dan hanya bisa dibantai.
Namun sangat disayangkan anggota suku mereka tidak memiliki gagasan perlawanan saat ini. Tidak peduli bagaimana mereka memerintahkan, anggota suku tersebut tidak lagi mematuhi perintah dan melarikan diri dengan panik. Nenek moyang para dewa terbunuh, dan kepercayaan banyak orang runtuh pada saat ini. Karena kepercayaan diri mereka selalu datang dari nenek moyang para dewa. Bagaimanapun, mereka telah menyebut diri mereka keturunan para dewa sepanjang hidup mereka. Namun pada saat ini, para dewa dibunuh oleh manusia, dan keyakinan mereka hancur total, karena dalam pandangan mereka, para dewa seharusnya tidak terkalahkan dan tidak mungkin dikalahkan. Di lapangan, Ye Guan dan Ye An saling mengejar seperti orang gila. Dengan cara ini, keduanya mengejar sampai ke klan Mo dalang di balik pengepungannya kali ini adalah keluarga Mo. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menangani keluarga Mo terlebih dahulu. Begitu Mo Tiandu kembali ke keluarga, dia dengan cepat mengaktifkan formasi pelindung. Pilar cahaya keemasan melonjak ke langit dari klan Mo, dan kemudian meledak ke arah Ye Guan dan Ye An. Ye Guan mengambil langkah ke depan, membuka telapak tangannya, dan niat pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya pedang dan terbang keluar. Segera, pilar cahaya emas pucat itu dipotong-potong oleh niat pedang Ye Guan. Niat pedang itu jatuh ke alam Mo seperti hujan lebat, dan jeritan tiba-tiba terdengar di alam Mo. Pada saat ini, Namo Tiandu tiba-tiba terbang tidak jauh di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Ye Guan, apakah kamu benar-benar ingin mewujudkannya?" Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Ledakan, Mo Tiandu segera dipotong mundur sejauh 1000 kaki. Ye Guan menatap Mo Tiandu dengan dingin. "Bagaimanapun juga, kamu adalah pemimpin klan, bagaimana kamu bisa berbicara begitu kekanak-kanakan?" Mo Tiandu terlihat sedikit jelek. "Meskipun kamu membunuh klon roh leluhur dari keluarga Moku, itu hanyalah klon, dan kekuatannya kurang dari 1% dari tubuh leluhurku. Jika kamu melakukannya dengan benar, kamu..." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk menghunus pedangnya lagi. Dia tidak ingin mendengar omong kosong tidak berarti yang dikatakan pihak lain. Pada saat ini, dia secara alami ingin membunuh mereka semua, karena dia tahu betul bahwa jika dia kalah, orang-orang ini akan lebih baik darinya. Melihat Ye Guan ingin mengambil tindakan, ekspresi Mo Tiandu tiba-tiba berubah drastis. "Ye Guan, kamu harus memikirkan rakyatmu." Ye Guan mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu?" Mo Tiandu menatap Ye Guan. "Belum lama ini, Chen Yu, kepala keluarga Chen, membawa orang-orang kuat ke Sungai Waktu. Jika tidak terjadi apa-apa, sukumu telah jatuh ke tangannya. Jika kamu benar, kami akan membunuh mereka semua. Dan kami akan membunuh ke-9 klanmu sebentar lagi, meninggalkanmu sendirian." Setelah mendengar kata-kata Mo Tiandu, ekspresi Ye Guan dan Ye An tiba-tiba menjadi aneh. Bersambung.